semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tema yang sama yaitu di mana Tuhan mau di tahun 2021 ini kita melangkah dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Kalau di Jumat lalu di live streaming itu tentang macam-macam hikmat, di mana ada hikmat yang daripada Allah, hikmat dari dunia, hikmat dari setan-setan, hikmat dari nafsu manusia. Tetapi saat ini yang Tuhan mau untuk disampaikan adalah contoh hikmat yang ada pada Salomo. Kita akan buka bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan membaca firman Tuhan untuk kita menghormati firman Tuhan. Dari ayat pertama, doa Salomo, dari ayat 6 ya, dari ayat 6. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 6 sampai ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 6 sampai ayat 15. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan, kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Di ayat 6 dikatakan bahwa lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepada seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Jadi Daud mengungkapkan bahwa kesetiaan Tuhan itu nyata atas perjanjiannya kepada Daud, sampai akhirnya janji tentang keturunannya akan menjadi raja menggantikan Daud, yaitu Salomo, itu tergenapi. Jadi di sini firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati. Ketika Tuhan menaruh perjanjiannya kepada anak-anaknya, seperti yang Tuhan kerjakan atas kehidupan Daud, di mana Daud juga melakukan apa yang menjadi bagiannya, di mana Daud setia, diungkapkan bahwa Daud hidup setia, benar dan jujur terhadap Tuhan, sampai akhirnya keturunannya juga menikmati perjanjian Tuhan yang sebenarnya Tuhan kerjakan atas kehidupan Daud. Dan di ayat ke-7 dikatakan bahwa maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Jadi berbicara tentang hikmat yang daripada Allah itu bukan ditentukan oleh usia. Seperti pandangan orang-orang dunia, seringkali mereka memandang rendah
anak-anak muda, mereka berpikir bahwa anak baru kemarin seperti itu seringkali kita dengar, dan sehingga firman Tuhan pun mengatakan bahwa janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi berbicara tentang hikmat yang daripada Tuhan itu tadi dikatakan, sekalipun Salomo ini masih sangat muda ya. Jadi artinya di sini Tuhan memberikan pengertian kepada kita bahwa hikmat yang daripada Tuhan itu tidak ditentukan oleh usia. Mau tua, mau muda, itu Tuhan bisa berikan hikmatnya untuk memimpin kita di dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, di setiap langkah-langkah yang akan kita lakukan, atau dalam segala apapun kita butuh hikmat yang daripada Tuhan. Dan di kalimat selanjutnya, belum berpengalaman. Ya, Salomo ini belum berpengalaman, tapi dipilih Tuhan untuk menggantikan Daud. Bahkan ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar yang harus dikerjakan oleh seorang yang belum berpengalaman, oleh seorang yang masih sangat muda. Jadi di sini kita perlu mengerti bahwa ketika hikmat Tuhan memimpin kehidupan kita, ketika hikmat Tuhan ada di dalam kehidupan kita, itu akan membawa kita menjadi pribadi yang bisa dipercaya Tuhan untuk mengerjakan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan. Itu dimulai dari apa? Dimulai dari ketika kita bisa dipercaya dalam perkara-perkara yang kecil, dalam perkara-perkara yang sederhana, sampai akhirnya perkara-perkara yang besar itu Tuhan juga akan percayakan. Tetapi di dalam setiap apapun yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, itu membutuhkan hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan di ayat yang ke-8, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Salomo menyadari keberadaannya, dia menyadari bahwa dia masih muda dan belum berpengalaman, sehingga yang diminta Salomo adalah sesuatu hal yang baik. Sehingga ketika Salomo meminta kepada Tuhan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Jadi yang diminta Salomo ini bukan ditujukan kepada dirinya, tetapi yang diminta Salomo ini untuk kepentingan orang banyak. Karena apa? Karena Salomo dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel, sehingga yang diminta Salomo ini adalah sesuatu hal yang baik karena untuk kepentingan bangsa Israel. Sehingga ketika hikmat Allah memimpin, Salomo bisa bukan hanya membedakan apa yang baik dan yang jahat ya. Kalau kita perhatikan di pasal-pasal selanjutnya, bagaimana hikmat Salomo itu sampai membuat raja-raja itu terkagum, sampai membuat raja-raja itu datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Bahkan Ratu Negeri Sheba, ketika dia mendengar dari para pegawainya tentang hikmat Salomo, dan dia akhirnya datang untuk membuktikan itu. Dan ketika dia datang, bahkan yang didengarnya itu belum ada hanya setengahnya, belum semua. Dan itu bagaimana cara duduk para pegawainya, bagaimana cara pegawainya melayani Tuhan. Dan ini berarti sesuatu hal yang sangat luar biasa ketika hikmat yang daripada Tuhan memimpin Salomo, sehingga dikatakan bahwa di ayat 10 Tuhan mengatakan, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi seringkali begini saudara, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu Tuhan bukakan begini, hal yang membuat api anak-anak Tuhan padam itu adalah roh egosentris. Salah satunya adalah roh egosentris, di mana kalau anak-anak Tuhan berpusat kepada dirinya sendiri, itu pada saatnya ketika mengalami suatu goncangan, dia bukan mencari jalan keluar yang daripada Tuhan. Maksudnya dia bukan bertanya kepada Tuhan, dia bukan menunggu apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi dia akan memakai cara pikirannya, dia akan memakai jalan keluarnya sendiri supaya
apa yang menjadi permasalahannya itu tertolong. Akhirnya dia bisa berjalan di jalan yang salah atau bisa mengambil sebuah keputusan yang salah. Jadi setiap kita Tuhan ajar untuk kita bukan berfokus kepada diri kita, tetapi kita berfokus kepada orang lain, berfokus kepada kepentingannya Tuhan, supaya itu tidak menghentikan langkah kita sebagai orang-orang percaya, itu tidak menghentikan langkah kita atau memadamkan api Tuhan di dalam diri kita yang akhirnya membuat kita bisa padam api itu dan bahkan bisa kecewa dan meninggalkan Tuhan ketika anak-anak Tuhan berfokus atau berpusat kepada dirinya sendiri. Jadi di sini di masa-masa goncangan seperti ini, ketika kita berfokus kepada diri kita sendiri, memang gini ya, ketika kita mau memberkati orang lain itu seringkali yang sulit saat kita juga dalam keadaan kurang. Tapi saat kita kelebihan itu mudah untuk kita memberkati. Tapi Tuhan ajar kita begini, ketika kita belajar untuk memahami orang lain, belajar untuk mengerti keadaan orang lain, di situ kita sedang menyatakan Kristus bagi mereka dan mereka bisa mengalami Tuhan seperti itu. Jadi itu hal yang Tuhan ajarkan buat saya secara pribadi juga, bahwa di masa-masa yang sulit ini banyak goncangan-goncangan yang terjadi, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Disitulah kita harus tampil sebagai anak-anak Tuhan yang menyatakan kasih Kristus bagi setiap mereka yang membutuhkan Kristus ya. Memang bukan hanya orang-orang dunia, tetapi anak-anak Tuhan mengalami dampak goncangan yang sedang terjadi. Tetapi kita percaya bahwa orang-orang yang melekat kepada Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Tuhan nggak akan tinggalkan begitu saja. Tetapi di balik itu juga Tuhan mau kita menjadi berkat buat orang-orang di luar sana. Jadi yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita di dalam tahun 2021 ini, kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di bulan-bulan berikutnya. Memasuki awal tahun saja kita sudah melihat terjadi gempa, terjadi banjir di Sulawesi, kemarin di Manado, dan barusan Ici mengatakan di Manado sekarang lagi longsor dan juga banjir lebih dari yang kemarin yang sebelumnya. Kita nggak tahu lagi nanti akan terjadi di mana lagi. Jadi kita harus mempersiapkan diri saja, dan di dalam semua hal yang akan terjadi atau di dalam semua hal yang sedang terjadi, di sini Tuhan mau kita berjalan di dalam hikmat Tuhan, bukan hanya dalam mengambil setiap keputusan, tetapi dalam segala hal apapun. Ketika kita melangkah, ketika kita mau melakukan sesuatu hal di mana itu membutuhkan sebuah keputusan, kita membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Di ayat yang tadi sampai di ayat ke-9 ya, 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sampai di sini dulu. Jadi dikatakan bahwa karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu. Jadi berarti raja-raja sebelumnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, raja-raja sebelumnya belum pernah meminta hal yang demikian seperti yang diminta oleh Salomo. Raja-raja yang sebelumnya mungkin yang mereka minta adalah nyawa musuh atau kekayaan atau panjang umur. Tetapi ketika Salomo meminta sesuatu hal yang lebih daripada nyawa musuhnya, lebih daripada umur panjang, lebih daripada kekayaan, di situ Tuhan justru memberikan lebih dari apa yang dia minta. Sehingga dikatakan, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi, tetapi kita harus bisa mengerti bahwa hikmat yang Tuhan kehendaki yang ada pada kita adalah hikmat yang dari Allah, yaitu hikmat itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi artinya di masa-masa ini, di tahun 2021 ini, kita semakin mencari Tuhan lebih lagi, kita semakin melekat kepada Tuhan,
Karena apa? Kristus itu adalah hikmat itu sendiri. Ketika kita memiliki Kristus, maka hikmat Allah akan memimpin hidup kita. Jadi fokusnya adalah pandangan kita, pikiran kita, hati kita tertuju kepada Kristus. Dan sehingga apa yang Salomo minta, Salomo mendapatkan bonus-bonusnya ya, di mana kekayaan, kehormatan dan lain sebagainya itu Tuhan berikan kepada Salomo, sehingga sebelum dia tidak pernah ada yang seperti Salomo dan sesudah dia juga tidak ada. Karena sebelum Salomo tidak pernah ada raja-raja yang meminta seperti permintaan Salomo. Di ayat 14 di ayat 14 dikatakan, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Jadi artinya ketika Tuhan mengatakan memperpanjang umur, berarti hikmat yang daripada Allah itu terus ada di dalam kehidupannya, sehingga di masa pemerintahannya itu dia akan terus menyatakan hikmat Kristus di dalam setiap keputusan-keputusan, di dalam setiap apapun dalam kepemimpinannya terhadap bangsa Israel. Tetapi yang perlu ditekankan adalah yang Tuhan inginkan kepada Salomo, jika Salomo tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahnya. Ini dibutuhkan sebuah komitmen, sebuah kesetiaan di dalam kita mengiring Tuhan. Jadi artinya kita harus tetap setia. Begitu banyak orang-orang yang di masa-masa yang sulit akhirnya kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita harus tetap setia apapun yang terjadi, apapun yang saat ini sedang terjadi di dunia ini ya, di bumi ini khususnya, yang sedang terjadi atas Indonesia. Jangan sampai itu menggoncang iman kita, jangan sampai itu melemahkan iman kita, tetapi kita harus tetap setia. Dan kita harus tetap berhati-hati di dalam setiap keputusan atau di setiap langkah yang kita mau ambil dalam setiap apapun itu, dan sehingga hikmat yang daripada Tuhan itu boleh memimpin kita untuk supaya kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Karena tujuan Tuhan menjadikan Salomo raja adalah di mana raja itu yang Tuhan tetapkan untuk memimpin bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Begitupun dengan kehidupan kita, ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan mau hidup kita itu juga berdampak buat orang lain. Tuhan mau hidup kita itu berguna buat orang lain. Tuhan mau hidup kita itu berguna bagi kepentingan kerajaan Tuhan. Dan untuk melakukan semuanya itu butuh hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi harus dipahami bahwa hikmat itu bermacam-macam. Ada hikmat yang daripada Tuhan, yaitu Kristus itu sendiri. Ada hikmat dunia. Orang boleh terlihat pintar, orang boleh banyak pengetahuan, tetapi belum tentu hikmat Allah ada di dalam hatinya. Hikmat itu dikatakan di ayat yang ke-15, di ayat yang ke-28 ya. Karena seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Jadi hikmat itu ada di dalam hati. Kalau IQ, kalau pengetahuan itu ada di pikiran, ada di otak ya. Orang boleh memiliki IQ tinggi, orang boleh memiliki banyak pengetahuan dari buku-buku yang mereka baca, tetapi itu nggak akan bisa mengalahkan hikmat yang daripada Tuhan, yang Tuhan taruh di hati setiap anak-anak Tuhan. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Untuk itu, di tahun 2021 ini Tuhan mau kita benar-benar berjalan di dalam hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Kalau belum menerima, di ayat yang ke Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 8, coba kita baca. Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 8 dikatakan demikian, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6.
hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi ketika kita meminta hikmatnya daripada Tuhan, kita harus memintanya dengan iman. Jadi iman ini satu paket ya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Untuk itu di dalam hikmat, di dalam iman itu terkandung hikmat yang daripada Tuhan yang akan memimpin kita di dalam setiap apapun yang sedang terjadi atau setiap dalam penilaian kita terhadap sesuatu hal. Di situ dibutuhkan hikmat. Sehingga ketika Salomo sudah menerima hikmat yang daripada Tuhan, dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat seperti yang di ayat 16 sampai ayat 28. Di situ tentang pada saat dua perempuan sundal datang kepada Raja Salomo, dan yang satu mengatakan ini anakku, yang satunya mengatakan ini anakku, dan ketika hikmat yang daripada Tuhan ada atas Salomo, ada di dalam hatinya, dia bisa mengambil sebuah keputusan di mana itu menunjukkan siapa ibu yang sebenarnya. Nah, terkadang kita diperhadapkan dalam keadaan seperti ini, seperti halnya apa yang sedang terjadi saat ini. Saya tidak perlu sebutkan. Di situ perlu hikmat Allah untuk kita bisa menilai segala sesuatunya. Jadi bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk kita mengerti, untuk kita minta hikmat daripada Tuhan, untuk kita menilai atau untuk kita mengambil sebuah keputusan. Jadi kebenaran itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi kebenaran untuk disampaikan, tetapi setelah itu untuk kita lakukan ya, seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi itu firman yang saya bisa sampaikan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.